Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiogi Batara Panaungi dengan NIM 240301501015. Di sini saya selaku moderator pada sesi presentasi pada hari ini. Kami ingin membahas hasil diskusi mata kuliah pengantar pendidikan soal aliran-aliran pendidikan. Di sini saya tidak sendiri dalam menyampaikan hasil diskusinya, melainkan saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Ahmad Furqon, kemudian Nur Hasfina Febneina, dan juga Sela Martin. Tanpa berlama-lama, saya akan menyampaikan materi pertama. Aliran-aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang bertujuan untuk membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Memahami berbagai aliran pendidikan yang ada adalah kunci untuk menerapkan metode pengajaran yang tepat dan efektif. Setiap aliran memiliki pendekatan, filosofi, dan fokus yang berbeda dalam proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Furqon. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Aliran klasik, filsafat perennial dan esensialisme. Filsafat perennial yaitu fokus pada kebenaran abadi dan nilai-nilai fundamental yang tidak berubah sepanjang masa. Menekankan pentingnya penguasaan materi pelajaran klasik. Esensialisme yaitu percaya bahwa ada inti atau esensi pengetahuan yang harus dikuasai. Kurikulum berpusat pada disiplin ilmu tradisional seperti matematika, sains, dan bahasa. Aliran progresif, ekspresimentalisme, dan konstruktivisme. Ekspresimentalisme yaitu menekankan pembelajaran berbasis pengalaman, pemecahan masalah, dan pengembangan keterampilan praktis. Siswa sebagai pusat pembelajaran aktif. Konstruktivisme yaitu meyakini bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan, peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Pembelajaran kolaboratif mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil, saling bertukar ide, dan membangun pemahaman bersama. Aliran humanistik, fenomenologi, dan humanisme. Fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif dan ekspresif individu, menekankan pemahaman mendalam terhadap diri sendiri dan orang lain. Humanisme meyakini bahwa setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Guru sebagai fasilitator perkembangan siswa. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Aliran rekonstruksionisme pendidikan sebagai transformasi sosial. Yang pertama, perubahan sosial. Menekankan peran pendidikan dalam mendorong perubahan dan transformasi sosial yang lebih adil dan berorientasi pada keadilan. Yang kedua, kurikulum berbasis masalah. Fokus pada isu-isu aktual dan kontekstual yang berdampak pada masyarakat seperti kemiskinan, diskriminasi, dan kerusakan lingkungan. Ketiga, tujuan sosial. Mempersiapkan siswa untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan aliran-aliran pendidikan di kelas. Yang pertama, metode tradisional seperti ceramah, diskusi kelas, dan pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, pembelajaran aktif seperti praktikum, proyek, dan pemecahan masalah dalam kelompok kecil. Ketiga, bimbingan individu seperti konseling, umpan balik, dan pengembangan potensi siswa. Yang keempat, keterlibatan masyarakat seperti pembelajaran berbasis masyarakat, studi kasus, dan pengabdian. Kelebihan dan kekurangan masing-masing aliran. Aliran klasik, kelebihannya menanamkan nilai-nilai dasar yang abadi, kekurangannya kurang responsif terhadap perubahan zaman. Aliran progresif, kelebihannya mendorong kreativitas dan pemecahan masalah, kekurangannya dapat mengabaikan penguasaan materi dasar. Ketiga, aliran humanistik, kelebihannya memprioritaskan perkembangan individu, kekurangan terlalu subjektif dan sulit diukur. Keempat, aliran rekonstruksionisme, kelebihannya mempromosikan transformasi sosial, kekurangannya mungkin mengabaikan aspek akademik.
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu studi kasus implementasi aliran pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kurikulum nasional. Menggabungkan berbagai aliran seperti esensialisme dan konstruktivisme. Yang kedua, peran guru. Guru sebagai fasilitator pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, adaptasi budaya. Penerapan aliran pendidikan disesuaikan dengan konteks budaya lokal. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya. Menjawab tantangan pendidikan masa kini. Yang pertama, teknologi dan inovasi. Memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran yang lebih interaktif dan personalisir. Kemudian yang kedua, keterampilan abad ke-21. Menekankan pengembangan kompetensi seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran sepanjang hayat. Mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri dan adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya, kesimpulan dan aplikasi praktis. Pertama, keragaman aliran. Setiap aliran pendidikan memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga perlu diterapkan secara tepat dan seimbang. Yang kedua, adaptasi kontekstual. Implementasi aliran pendidikan harus mempertimbangkan budaya, nilai, dan kebutuhan masyarakat setempat. Ketiga, pengembangan profesional guru. Pelatihan dan pengembangan kompetensi guru sangat penting untuk menerapkan berbagai aliran pendidikan secara efektif. Sekian dan terima kasih. Baik, itu dia hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.